Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak setelah proses penilaian tengah semester ya, tes tengah semester. Kita masuk pada materi pelajaran informatika, materi penggunaan atau membuat lembar kerja menggunakan program Microsoft Excel. Di sini Bu Is akan menjelaskan tentang operator aritmetika. Operator aritmetika itu di sini saya akan mengenalkan 4 jenis operator. Yang pertama, simbol seperti ini anak-anak, itu mewakili penjumlahan. Simbol yang seperti ini itu mewakili pengurangan. Sedangkan simbol yang seperti ini itu mewakili pembagian. Untuk simbol bintang itu mewakili perkalian. Jadi untuk operator aritmetika itu sedikit berbeda dengan simbol-simbol matematika pada umumnya, hanya 2 ini yang sama, tetapi yang 2 untuk pembagian dan perkalian ini berbeda. Ya. Untuk penggunaannya itu caranya seperti ini anak-anak. Kalau kemarin Bu Is sudah menjelaskan cara membuat tabel, mengatur lebar kolom sudah saya jelaskan. Sekarang hanya penggunaan rumus ini saja. Nah, Bu Is contohkan di sini Bu Is punya data 1. Data 1 ini terdiri dari angka 15, 30, 45, 100 dan 150. Bu Is juga punya data 2. Data 2 ini terdiri dari angka 5, 10, 15, 50 dan 75. Nah, bagaimana cara penulisan rumusnya jika kita ingin menjumlahkan data 1 dengan data yang kedua? Caranya seperti ini anak-anak. Kita klik pada sel yang akan kita gunakan untuk menghitung proses penjumlahan. Pertama kali yang kita ketikkan di situ adalah simbol sama dengan. Kalau di matematika biasanya simbol sama dengan itu diletakkan pada akhir, tapi di Excel itu diletakkan di awal anak-anak. Setelah itu kita kan mau menjumlahkan data yang pertama ini ditambah data yang kedua. Nah, data yang pertama ini karena sudah ada, itu kita tidak perlu mengetik lagi anak-anak. Cukup kita klik saja. Ini kan kursornya aktif ya, sama dengan terus ini kursornya aktif. Ini kita klik data yang pertama. Klik. Nah, kemudian kita ketik simbol plus. Nah, simbol plus seperti ini. Baru kita masukkan data yang kedua. Juga kita tidak perlu ngetik. Cukup kita klik menggunakan mouse. Kita klik seperti ini. Nah, setelah itu di sini nanti akan muncul hasilnya secara otomatis setelah kita tekan tombol enter. Tetapi kalau kalian ingin melihat rumusnya, nah itu bisa juga dilihat di kotak dialog formula bar ini anak-anak. Ini yang Bu Is sorot ini loh. Nah ya, yang Bu Is gerak-gerakkan mouse ini. Nah di sini muncul rumusnya sama seperti ini. Di sini nanti kalau rumusnya betul, di sini tidak muncul hasil, tapi muncul bentuk rumusnya. Yang muncul hasilnya adalah di sini. Sekarang Bu Is tekan tombol enter ya. Nah, kita lihat hasilnya. 15 ditambah 5 hasilnya 20. Begitu juga ini kita coba yang kedua sama dengan 30. Oh, maaf. Nah, kita klik di sini plus 10. Enter. Nah, ya. Nah, kita lakukan hal yang sama di sini untuk pengurangan. Sama dengan data yang pertama kan angka 15, kita klik. Kemudian kita ketik simbol negatif,
kita klik data yang kedua, enter. Nah, sama, ini kita bisa lakukan juga nanti dengan cara yang sama. Untuk yang pengurangan yang kedua kita coba ya, sama dengan 30, ketik simbol kurang, klik di angka 10, enter. Nah, sekarang pembagian anak-anak, kita coba pembagian sama dengan ya, data ke 1 kita masukkan, kita ketik simbol slice, simbol seperti ini namanya slice anak-anak. Baru kemudian kita klik data yang kedua, kita enter, secara otomatis hasilnya akan keluar. Nah ya, betul enggak? 15 dibagi 5 itu hasilnya 3. Betul sekali ya. Nah, kita coba yang kedua, sama dengan 30 dibagi 10, nah enter. Lihat anak-anak, di sini kan muncul angka 3, tidak muncul rumus lagi. Tetapi di kotak formula bar muncul rumus, tidak hasil. Nah, ini kalau ngecek, seumpamanya kalian praktek, kalau mengecek kesalahan rumusnya, diceknya di sini. Pembetulannya juga di sini, di kotak formula bar. Nah, sekarang yang terakhir yaitu perkalian. Kita coba anak-anak ya. Ini sama dengan 15. Kita ketik simbol kali itu bintang itu shift terus angka 8. Nah, kemudian data 2, kita tekan tombol enter. Nah, secara otomatis 15 kali 5 itu 75. Kemudian di sini kita ketik sama dengan, kita klik data 1 yaitu 30. Kita ketik simbol bintang, kita klik data 2. Nah, baru kemudian kita tekan tombol enter. Nah, begitu anak-anak dan seterusnya. Untuk yang ketiga, 4, 5 bisa dengan cara yang tadi, bisa juga kita langsung copy. Inilah manfaat dari Microsoft Excel anak-anak. Jadi kita tidak perlu ngetik rumus itu banyak sekali. Sebenarnya kita cukup ngetik yang atas saja itu sudah bisa. Langsung kita copy, ini secara otomatis rumusnya itu tercopy. Nah, ya kan? Hasilnya betul apa enggak? 45 tambah 15 itu 60. 100 tambah 50 itu 150. Betul. Nah, cara ngopinya itu begini anak-anak. Klik di sini ya. Kemudian ini kan ada kotak kecil ya anak-anak ya. Nah, ini mouse-nya ini arahkan ke sini sampai dia berubah jadi plus hitam seperti itu. Diklik kiri kemudian seret ke bawah. Nah, begini anak-anak. Sama, ini juga begitu, kita lakukan hal yang sama. Lihat di kotak kecilnya ini, pojok kanan bawah. Kemudian mouse-nya kita arahkan ke situ, sehingga dia berubah menjadi plus hitam. Kita klik, kemudian kita seret ke bawah. Nah, perkalian juga seperti itu, ya. Kita arahkan di sini, klik, seret ke bawah. Nah, seperti itu anak-anak. Yes ya, bisa dipahami. Kalau nanti masih ada yang belum paham, kalian bisa langsung WA ke Bu Is ya, yang tidak paham yang mana. Oke. Nah, untuk cara penulisan rumusnya kalau di dalam soal itu bagaimana? Contoh di sini, penulisan rumusnya kan sama dengan C4 ditambah D3. Itu penulisannya kan setelah ini kan harus ada enter. Maka penulisannya adalah seperti ini anak-anak. Saya coba menggunakan Microsoft Word ya. Maaf. Bentar ya, sabar. Hanya mencontohkan penulisan rumus di cara penulisan rumusnya. Nah, ini ya, blank dokumen. Oke, kita tulis nih. Nah, saya contohkan seperti ini anak-anak ya. Bentar.
ini anak-anak ya. Penulisan rumusnya itu seperti ini anak-anak. Itu kan di sini kita lihat kalau kita klik ini itu kan munculnya di sini sama dengan C4 plus D4 ya. Kalau di soal itu sama dengan C4 ditambah D4. Nah, itu harus ditambahi simbol panah ke kiri begini anak-anak. Ini ya. Ini kemudian kita putar. Seperti ini anak-anak. Simbol ini itu melambangkan enter ya. Sama untuk penulisan yang lain juga seperti itu anak-anak ya. Kalau untuk yang ini, yang pengurangan sama dengan C4 dikurangi D4, baru kita tambahi simbol seperti ini. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian untuk pembagian juga begitu, sama dengan C4 bagi D4. Kita juga bisa tambahkan enter ini anak-anak. Apa ini ya? Nah, seperti ini anak-anak. Untuk perkaliannya juga demikian, sama dengan C4 kali D4. Baru kemudian di enter. Kita kasih simbol ini anak-anak. Nah, ini. Nah, penulisan rumus seperti ini itu berlaku untuk sel yang lain. Kalau kita letaknya itu di sel E ini, yang ini, itu otomatis berubah jadi C5. Tergantung letak datanya. Letak datanya di sel 5 ya, sel C5 ya dia akan menunjuk pada sel C5. Begitu seterusnya anak-anak. Nah, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan langsung ke Bu Is melalui WA, bisa japri langsung ya. Untuk pertemuan kali ini, Bu Is tidak memberikan tugas, hanya saja kalian pelajari betul-betul ini ya tentang operator matematika. Operator matematika ini ada 4. Kemudian tulis di buku catatan kalian. Minggu depan catatannya itu saya suruh memperlihatkan lewat WA. Ya, tidak difoto tapi secara langsung. Saya video call nanti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.